Di dalam Quran, mengapa kajian akidah menjadi penting? Mau sampai kapan? Ya, sampai mati. Kajian akidah tidak boleh berhenti. Kita sudah paham saya kira ya ayatnya, hadisnya. Bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Satu waktu naik gitu. Bahasa orang mamun kerenggenah gitu. Naik. Nanti sedang dalam situasi ngedrop, dorou turun. Nah, dalam surat At-Tur ada testimoni yang disampaikan oleh ahlul jannah. Jadi ketika mereka yatasaalun, sesama ahli surga itu saling bertanya, yang satu bertanya kenapa masuk surga, yang lain menjawab, oh iya. Apa jawabannya? Qalu. Yang ditanya dalam posisi sudah di surga ya, sudah di jannah. Yang ditanya ketika mengapa Anda masuk surga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Oh iya, dulu kami berada di tengah-tengah keluarga. Fi ahlina. Yang musfiqin, yang punya rasa takut kepada Allah. Cukup di situ? Tidak. Ditanya lagi. Apalagi yang lain? Yang menjawab, oh iya, dulu kami nad'u, senantiasa berdoa, ibadah terjaga gitu. Kemudian ada kalimat terakhir, fazakir, ingatkan. Nah, poin fazakir ini menjadi krusial ketika ditiadakan. Jadi hilang semangat untuk saling tazkiro, atau bahasa al-asrnya saling watawasau bil haq dan watawasau bis sabr, maka semangat musfikin runtuh. Ketika sifat musfikinnya runtuh, otomatis ibadah ambruk. Sebab itu kokoh akidah, mantap jiwa dan konsisten ibadah itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Surat Maryam pun menyebut demikian. Ada urutan atau tartiban yang sangat indah. Ya. Misalnya 19 ayat 65. Bukan 1965 PKI bukannya. Konteksnya beda. Ini mah ayat. Nomor suratnya 19. Nomor ayatnya 65. Nah, ayat ini mengurutkan antara tauhid, ibadah, kemudian pendukungnya, sabar. Jadi setelah diuraikan mengenai siapa Allah, rububiyah di situ ya, baru ada ungkapan fa'budhu, tunduklah, ibadahlah kepada Allah. Nah, tapi ada kalimat ketiga, wastabir alaiha, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah. Artinya kesabaran itu menjadi alat penopang supaya peribadatan kita tetap jalan. Karena itulah jemaah, pada pagi ini kita akan mengkaji tentang akidah. Ya. Salah satu rujukan mungkin sistematikanya juga ya, kita bisa mengikuti buku ini atau kitab ini. Terkenal sebetulnya Al-Aqaid Al-Islamiyahnya Sayyid Sabiq. Tetapi jarang mungkin untuk yang mengulas. Padahal bagus ya, sistematikanya juga bagus, mengacu pada arkanul iman, urutannya begitu. Nanti di ujungnya berkaitan dengan al-qadar. Adapun apa manfaat kitab ini, nanti pada ulasan berikutnya baru kita tahu. Apa sih sebetulnya nilai atau manfaat dari ulasan kitab itu tentang akidah khususnya ya. Inilah Sayyid Sabiq, aktivis yang sangat produktif ya. Bukunya yang terkenal dua ini barangkali di samping yang lain. Mungkin dua ini yang terkenal ya. Yang karena banyak sudah terjemahkan juga. Fiqhus Sunnah. Penerbit pertama yang menerbitkannya adalah Al-Ma'arif. Kemudian Al-Ma'arifnya bangkrut. Bangkrut Pak, udah lama itu. Seiring dengan pemiliknya wafat, ya otomatis generasi penerusnya nggak ada. Masalahnya bisnis di buku itu susah. Kalau nggak punya idealisme.
Kalau hanya sekedar ingin dicari profit atau profitabilitas, pasti nggak akan tahan. Industri buku itu udah mati sekarang. Dari 500 penerbit di Jawa Barat, tinggal 150-an. Sisanya hidup segan. Mati tak mau. Bahasa Turkinya empot-empotan. Turki itu maksudnya turunan kidul. Jadi empot-empotan. Nah, kitab yang kita baca adalah ini. Al-Aqaid Al-Islamiyah. Baik, saya ambil dulu alinea pertama. Dari muqaddimah bahwa al-Islam, al-imanu wal-amal. Islam itu adalah agama iman dan amal. Tulisan ini menurut saya mengandung beberapa poin penting. Kalau kita rangkum ya, maka kita ambil poin-poinnya. Jadi clue-nya, semacam main theme-nya, tema utamanya. Yang pertama adalah ungkapan al-Islamu huwa dinullah. Sampai di situ dulu kita bahas. Islam itu agama Allah. Baru berikutnya nanti alladzi auha'u ila Muhammadin shallallahu alaihi dan seterusnya. Kita akan bahas lebih jauh ya. Baik, kita ambil yang pertama dulu. Al-Islamu huwa dinullah. Betulkah Islam itu agama Allah? Tentu harus pakai referensi juga kan. Ayat Quran misalnya. Sangat banyak yang menegaskan bahwa Islam itu agama Allah. Paling tidak ungkapan dinullah atau dinillah terdapat pada 3 surat yang terkenal. Jadi kalimat dinullah. Maka dalam kitabnya tentang al-Islam, Sa'id Hawa, sama-sama aktivis tuh. Sama-sama aktivis Ikhwanul Muslimin, meskipun beda tahun, itu beliau mengarang kitab al-Islam sampai berjilid-jilid. Dengan ulasan yang komprehensif luar biasa ya. Tergugah lah. Nah, istilah dinullah setidaknya 3 surat ini. Kita lihat ya, masing-masing secara garis besar. Ayat 83 ini berbentuk pertanyaan. Afa ghayra dinillahi yabghun? Apa kalian mau mencari agama selain agama Allah? Sementara atau sedangkan ya, walahu aslama man bis samawati wal ard. Sedangkan apapun makhluk hidup di bumi ini, di langit dan di bumi, justru aslama kepada Allah. Nah, dalam bahasa sehari-hari namanya orang Sunda menyebut tujaiyah. Maneh maka kidul, kuduna maka kaler gitu. Kamu itu gimana sih? Orang lihat ke kanan tuh masuk Islam, kamu malah sebaliknya, gimana? Nah itu Pak maksudnya. Apakah kamu akan mencari agama selain agama Allah? Sementara yang makhluk hidup di dunia ini semuanya berpasrah kepada Allah. Nah itu sebuah perbandingan yang faktanya di lapangan banyak. Biasanya kalau yang goyro dinillah, ya, kalau yang mengambil selain agama Allah itu motifnya duniawi. Baiklah, yang penting karaos gitu. Karena bagi mereka itu udah Islam memang kahartos ngan karaos. Itu orang awamnya, Pak. Islam itu kahartos ngan karaos. Hari Kristen mah kahartos ngan karaos. Apa bedanya, Bu? Itu filosofisnya. Mereka menganggap bahwa Islam itu nggak terasa karena orang-orang miskinnya merasa ditinggalkan oleh orang agnia. Apaan? Karena Islam kudu zakat, kudu amal. Keningan orang tuh. Itu kira-kira pikiran mereka ya. Kembali ke sini. Jadi perbandingan yang sangat jelas. Maka kata Allah, ayat 85-nya, "May yabtaghi ghairal islami dina." Kalau dia carinya selain Islam dalam arti utuh ya. Kita belum bahas ini. La yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. 2 tuh. Di dunia dia rugi karena dia tidak diterima amalnya, di akhirat pun apalagi khasirin. Rugi. Bahkan bukan saja rugi, muflisun atau muflisin, bangkrut. Bukan, kalau rugi kan masih mending ya, tanda kutip. Masih ada kan kalau rugi? Ada modalnya kan? Tapi kalau bangkrut, untung nggak dapat, modal pun, itu namanya bangkrut. Muflisin. Kalau levelnya rugi,
Modalnya masih ada. Tapi rugi. Ya, belum habis. Tapi kalau udah bangkrut, semua habis. Nah, khosirin masih mending. Tapi rugi sudah luar biasa. Satu. Kedua, surat An-Nur juga menyebut fidinillah. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada kata-kata rokfatun. Ya. Setahu saya kita sering menggunakan kata itu dah karunya. Nah, karunya bagus apa jelek? Aduh kasihan. Bagus apa jelek? Bagus, Pak. Tapi ketika tempatnya salah, nah itu persoalannya. Jadi ayat ini mengingatkan kalau seseorang sudah diputuskan bersalah, sudah nggak boleh ada rasa kasihan lagi, hukum langsung. Udah kasihan, udah aja bebaskan lah. Proses rokfatunya itu sebelumnya. Sebelum ada vonis bahwa dia bersalah, terbukti berdasarkan ini saksinya, ini alat buktinya, sudah pasti hukum langsung. Kayak kemarin tuh, rame tuh di WA kalau nggak salah seorang entah Jamaika, entah Nigeria ya, yang terbukti melakukan sesuatu dipenggal. Wih, ngeri Bu. Ditonton semua orang. Dia sambil berlutut, lalu kepalanya menggelinding. Allahu Akbar. Pedangnya itu bulat apa setengah lingkaran gitu. Ya Allah. Itulah kisos. Sok, mun orang digitukan di Indonesia. Koruptor cuma kira-kira Bu. Habis sudah. Nggak ada lagi sisa. Menteri berapa orang tuh yang kena? Kalau di kita, Pak. Kalau diterapkan. Lah karena nggak ada aman. Makanya kata PPATK dari 63 ini PPATK ya, bukan saya yang menyebut. Saya baca tadi itu di sebuah website gitu. 63.000 transaksi judi online, 7.000 diantaranya dilakukan oleh anggota DPR yang terhormat. DPRD dan pegawai Setjen, Sekretaris Jenderal DPR RI. 1 miliar diantaranya memang nggak disebutkan namanya, Pak. Sebab kalau disebutkan era tuh 1 miliar itu ada yang transaksinya sampai segitu. Jadi di atas 1 miliar kalau pakai bahasa Sunda ya, dihadap samiliar. Aduh, Masya Allah. So, mencari samiliar, apa samiliar? Sulit luar biasa. Lah ini samiliar gitu, pakai bahasa Sunda ya. Samiliar dia keluarkan begitu mudah untuk judi. Sementara samiliar dihandap begitu banyak masyarakat. Itulah persoalan negeri ini. Ya. Baik, kembali ke yang tadi. Jadi, la ta'khudhukum bihima. Kalau orang sudah terbukti bersalah, maka nggak boleh ada rokfatun. Kasihanlah, nggak usah lah. Apa kata sebuah iklan? Apa kata dunia? Kalau misalnya kasihan selalu ada, meskipun orang itu jelas-jelas bersalah. Nah, Islam nggak boleh, kata ayat ini ya. La ta'khudhukum bihima ra'fatun. Udah, kalau dia terbukti bersalah, hukum. Kita kan lari atau dipeti SK dan sebagainya banyak lah. Kebayang itu di akhiratnya gimana mereka bertanggung jawab. Yang kedua, yang ketiga, nah ini ayat yang terkenal bahwa kamu lihat Muhammad SAW, kata Allah, orang akan yadkhuluna fi dinillah, akan memasuki agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Kalimat yadkhuluna fi dinillah itu akan terus terjadi. Bahkan Eropa akan menjadi negara muslim. Kalau menurut riwayat Sahih Muslim, nanti bangsa Romawi yang pernah menjadi penjajah beberapa negeri muslim justru akan menjadi pembela Islam. Kalau menurut riwayat Sahih Muslim, mereka akan menjadi pembela Islam dan menguatkan posisi Islam di sana. Sampai datangnya kemudian Dajjal dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Ini gambaran tadi ya, dinullah. Nah, berkenaan dengan itu, kalau kita membahas mengenai istilah ad-din, baik kalau berbicara tentang pembahasan agama, ad-din ya,
biasanya yang saya baca dari beberapa literatur selalu membaginya itu dua, agama samawi dan agama ardi. Nah, nanti kita coba kritisi ya tentang ini. Jadi ad-dinu, agama, terlepas dari definisi tentang din dibandingkan dengan milah, mungkin lain waktu ya. Yang pasti ad-din, milah. Nah, ad-din itu dibagi dua, agama samawi dan agama ardi. Secara umum begini biasanya. Agama samawi selalu dikaitkan tiga ini. Nah, Islam, Yahudi, Nasara. Di sisi lain Yahudi, Nasara lazim disebut ahli kitab, gitu kan? Kalau kita lihat literatur ya. Jadi samawi, Islam, Yahudi, Nasara. Yahudi, Nasara lazim disebut ahli kitab atau alladzina utul kitab. Quran menggunakan beberapa istilah. Sedangkan ardi biasanya digambarkan tidak memiliki wahyu atau hasil pemikiran manusia, perenungan dan sebagainya, lalu dibuatlah semacam pikiran-pikiran dan seterusnya. Ya. Nah, nanti terkait dengan diskusi ini saya ingin mengambil juga bagaimana pemikiran-pemikiran liberal itu harus dimunculkan supaya kita tahu ya paling tidak bagaimana, dan antisipasinya juga kita lakukan. Nah, semacam ini masuk kategori ardi, gitu ya. Nah, ini disebut dengan biasa juga disebut dengan al-musyrik. Sebab mereka pasti menyembahnya dewa-dewa kan. Begitu pula tahu disebut tidak dewa, tapi orang mati yang didewakan kan sama sebetulnya. Oke, nah pertanyaannya, mana yang lurus? Ayat ini yang saya kira Bapak Ibu sudah lazim mendengar, bisa menjadi pengkanternya bahwa prinsip Islam itu, ayo kita kembali ke kalimatin sawa. Kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Apa? La na'buda illallah. Itu prinsip dasarnya. Kita kembali kepada khitoh akidah yang sama. Fitrah manusia, yakni tauhid. Maka semua yang disebutkan tadi, Hindu, Buddha, Tao, dan sebagainya, harusnya kembalilah ke la na'buda illallah. Selamat sudah. Berarti dalam surat Al-Bayyinah mungkin ya, lam yakunil ladzina kafaru. Nah, alladzina kafaru itu dibagi dua tuh, min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kalau bertanya apa orang kafir, secara pembagian alladzina kafaru, satu bisa dari kalangan min ahlil kitab. Ya dua ini kan berarti. Lah bagaimana memvonis bahwa Yahudi Nasoro itu masuk kategori alladzina kafaru? Tentu harus melihat ayat yang lain. Misalnya Al-Maidah bisa, apalagi An-Nisa juga bisa, ya. Al-Baqarah juga ada. Yang pasti ketika mereka tidak mengimani Allahnya tidak dengan murni, dengan mengatakan Allah punya anak namanya Isa, Allah punya anak namanya Uzair. Nah, itu masuk kategori laqad kafaro. Sungguh kafir alladzina qalu, orang-orang yang berkata ini. Kan jelas sekali sebetulnya. Tidak jelimet gitu ya. Sederhana, itu saja tauhid. La na'buda illallah. Nah, data menunjukkan ini kira-kira katanya nih Pak. Bahwa nanti 2085 akan jadi mayoritas di negara Eropa. Kenapa? Karena tadi konsep Nasoro sudah tidak masuk akal, sudah tidak lagi bisa menjamah ruhani mereka, tak lagi menjawab tantangan zaman. Itu banyaklah alasan-alasannya yang menunjukkan anak muda di Eropa sudah mulai nggak ngeh. Bahkan tingkat kaum perempuan muslim yang menjadi muslimah di Inggris terus bertambah. Jadi yang paling banyak masuk Islam itu justru kaum perempuan. Di Inggris misalnya ya, atau Jerman. Setidaknya data ini atau informasi ini bisa menjadi kabar gembira buat kita, sekaligus tadi bukti bahwa yadkhuluna nasa, gitu ya. Yadkhuluna fi dinillah tadi kan gambarannya. Surat An-Nas itu. Yang pertama. Yang kedua,
Dari tulisan beliau ada poin kedua yang menarik. Kalau tadi Islam itu dinullah. Kalimat ini adalah Islam itu agama wahyu. Allazi auha ila Muhammadin. Yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam adalah agama wahyu, bukan agama pemikiran. Mungkin pada waktunya nanti saya ulas pendapat Nasir Hamid Abu Zaid yang menyebut bahwa Quran itu produk budaya. Kalau produk budaya berarti pemikiran bukan? Itu luar biasa itu pandangan. Itu bisa batal akidah itu. Sebab Quran mengatakan Anzala itu turun. Lah kalau Bapak Ibu mendengar kata turun dari bawah ke atas, atas bawah. Atas bawah kan? Dari Allah ke makhluk gitu. Itu sudah sepakat berdasarkan banyak ayat gitu. Tapi dia nyeleneh, enggak. Quran itu produk budaya. Apa bentuknya? Rasulullah SAW kata dia merenungi tentang kondisi fenomena sosial. Terus mikir dengan kecerdasannya katanya. Lalu mengarang konsep, lalu diajukan proposalnya kepada Allah. Waduh, begitu perpikirannya Pak. Itu Nasir Hamid Abu Zaid. Saya punya bukunya 3 kebetulan. Walah benar. Tapi ya saya baca semua. Maksud saya ingin tahu, oh begini pikirannya. Kalau nggak biasa itu kan pasti ini benar ini begitu kan. Kalau kita mungkin nilai ayat-ayat Qur'annya kurang paham, ya langsung bisa mengiyakan. Ini betul berarti produk budaya. Seolah-olah benar. Baik, apa itu wahyu? Dalam Al-Muyassar fi Ulumil Quran atau juga beberapa pandangan lain, intinya ya wahyu itu sifatnya rahasia dan cepat. Jadi informasi atau berita yang sifatnya khifa, rahasia, tapi disampaikan kepada makhluk dengan sangat cepat. Hanya oleh kitab ini, kemudian wahyu itu dibagi 2. Ada wahyu untuk makhluk hidup, manusia, ada wahyu untuk binatang. Loh kok bisa gitu? Karena di dalam Quran kata-kata yuhi, wahyu, Allah juga gunakan untuk binatang, lebah misalnya. Tapi konteksnya kan bukan wahyu definisinya, hanya kata yang dimaksud gitu. Kata yang digunakan sama yuhi. Jadi Allah pun berkata, berfirman kepada lebah, lebah, ayo buat sarang di gunung, di rumah. Lalu ambil makanan tuh yang bagus-bagus. Lalu keluarkan, jadilah disebut syarab. Syarab itu minuman. Bahasa Arab syarabun. Masuk ke Inggris sirop, ke antapani sirop deui. Mas sarua wae teh. Syarabun diserap oleh orang Inggris jadi sirop. Sirop masuk ke Antapani. Sirop apa sarop di Antapani? Sirop kan? Sebetulnya dari bahasa Inggris. Orang Inggris dari bahasa Arab. Gitu. Kita mesti dari bahasa Arab aja. Nah itu ya. Tentang yuwahi. Madu itu bagian dari minuman yang tadi yang manis. Nah definisi lain saya kutip nih misalnya ya singkatnya. Ibnu Al-Manzur. Wahyu itu pemberian informasi yang tadi ya. Tersembunyi khusus. Nah itu tadi. Tersembunyi dan khusus, tapi beliau mengkhususkannya pada para nabi Allah. Tidak kepada semua makhluk. Sedangkan kitab Al-Muyassar menyebutnya kepada semua makhluk. Ya. Secara umum. Manan Al-Qahtan juga begitu. Disebutnya wahyu itu kalamullah. Berarti dia menunjuk pada wahyu secara khusus ya. Sebagai kalamullah kepada seorang nabi. Musa dapat wahyu, Daud dapat wahyu, kemudian sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun kemudian Isa bin Maryam, sekian ratus tahun kemudian Muhammad SAW. Jadi itu proses ya. Adapun Raghib Al-Asfahani sama, tapi dia menyebutnya ilmu Rabbani. Ya, ilmu Rabbani bukan dengan kalimat kalamullah. Itulah definisi wahyu. Nah, setidaknya para ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau dilihat kira-kira begini rangkumannya ya. Allah sebagai sumber wahyunya.
Dia menurunkan wahyu itu ke Jibril dulu. Inilah wahyu turunnya yang pertama, yakni yang bersifat jumlatan wahidah. Dari Allah ke Jibril turun sekaligus. Itu namanya jumlatan wahidah. Jadi Quran berapa ribu, Pak? 6.600 sekian ya. Berbeda ujung karena tergantung ada ayat yang disatukan atau tidak. Itu perbedaannya. Versi 1 di Indonesia menganutnya 6 semua. 6.666. Tapi ada yang menyebut 67, berarti ada yang dipecah jadi 2. Itu perbedaannya. Terlepas dari itu ya. Allah mewahyukan kepada Jibril di Lauhil Mahfuz, turun gitu ke langit dunia Jibril tadi. Itu sekaligus jumlatan wahidah. Sedangkan dari Jibril, nah nanti dibagi dua di sini. Pertama, wahyu para nabi Allah qabla Muhammad SAW. Ini dalilnya bahwa semua nabi mendapatkan wahyu tadi. Inna auhayna ilaika, itu ke Rasulullah SAW. Kama auhayna ila Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, salawatullah alaihim, dan seterusnya. Itulah para nabi Allah. Kemudian yang kedua baru kepada Muhammad SAW dengan yang tadi sudah disebutkan. Jadi ayat ini menerangkan bahwa nabi itu banyak, rasul itu banyak. An-Nisa 165, mungkin lebih rinci nanti pada pembahasan berikutnya ya, kalau berlanjut tentang para rasul. Rasul itu kata An-Nisa 164 ini ada dua kelompok. Qasasnahum alaik, ada yang kami kisahkan kepada beliau, ada yang tidak Allah kisahkan. Jadi para rasul ada yang dikisahkan, ada yang disebut dalam Quran. Ada yang tidak. Pertanyaannya, berapa yang tidak disebutkan? Nah barangkali perlu data ya. Kurang lebih gini. Pandangan ulama memang ada beda pendapat. Ada yang menyebut 25 orang, ada yang menyebut 28 orang yang disebut dalam Quran. Sementara riwayat menyebutkan Rasul itu 313. Nabi itu 124.000. Itu riwayat Ibnu Katsir. Jadi kalau kita bagi sistematikanya, Nabi 124.000. Diperas menjadi Rasul 313. Dari 313 diperas menjadi 25 lah katakan yang pandangan populer ya. Disebut dalam Quran, berarti sisanya tidak disebutkan. Tinggal kurangi. Ibu bawa kalkulator nggak? Dikurangi. 313 kurangi 25. 290 sekian. Jadi lebih banyak yang tidak disebutkan. Dari Rasul yang disebutkan diperas lagi menjadi 5 yang ulul azmi. Ada kan di dalam Quran ya. Bahwa ulul azmi minar rusul. Nah 5 orang itu mengacu pada nanti pada pembahasan berikutnya ya poinnya. Ibrahim, Nuh dulu ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Dan Muhammad SAW. Gitu. Dari 5 Rasul yang disebut ulul azmi. Diperas lagi menjadi Khawlain. Kholilain. Apa Kholilain? Kekasih Allah. Ibrahim alaihissalam dan Muhammad SAW. Gitu. Dari 2 orang yang Kholilain, 1 yang diberi yang menjadi syafi' Rasulullah SAW. Jadi ujungnya Muhammad SAW. Itu gambarannya ya. Nah itu definisi nanti tentang Nabi apa, Rasul apa. Ini masih pembukaannya jadi belum ke rincian. Jadi kalimat allazi auha ila Muhammadin shalawatullah wassalamu alaihi merupakan penjelasan bahwa beliau adalah salah seorang rasul dan ditetapkan sebagai khatamun nabiyyin ya, berdasarkan ayat yang tadi. Prinsip dasarnya para ibu bapak, maka nali rasulin ayatia bi ayatin illa biiznillah. Seorang rasul mustahil bisa mendatangkan ayat. Apakah ayat Quran, ayat apa? Kalamullah,
entah itu Taurat, Injil, Zabur, atau Quran, tanpa izin Allah. Begitu pula seorang Rasul mustahil bisa mendatangkan mukjizat tanpa izin Allah. Jadi tetap konteksnya selalu biiznillah. Maka dalam pandangan Islam, pemahaman, keyakinan terhadap biiznillah itu harus kuat. Kita nggak boleh lepas dari biiznillah. Atau yang lazim disebutkan dengan qadarullah. Qadarullah ya. Itu pengertian yang penting supaya apa? Supaya mindset kita tidak lepas dari konsep tauhid gitu. Sebab kalau kita lepas dari biiznillah berbahaya. Apa berbahayanya? Contoh. Pertama, bisa dalam bahasa psikologi, orang yang tidak yakin dengan biiznillah itu bisa terjebak penyakit namanya superiority complex. Sombong. Tuh kan saya tuh, ini karena saya idenya. Bahaya itu. Superiority complex. Ini kalau nggak ada saya. Nanti selalu kalau nggak ada saya. Jadi kalau nggak ada lo apain? Kalau nggak ada saya, itu biasanya diungkapkan oleh orang yang sok merasa berperan dengan mengabaikan biiznillah. Betapapun idemu brilian, tapi kalau Allah tidak mengizinkan terjadi, enggak. Gitu kira-kira. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Kata surat At-Taghabun begitu. Tidaklah sebuah peristiwa terjadi kecuali karena. Nah, para nabi saja tetap begitu. Bayangkan oleh Ibu, bayangkan nih, kalau kita menjadi bagian dari umat Muhammad, umat Musa alaihissalam ya. Di belakang Fir'aun terus mendekat. Dengan amarah, ingin membasmi, membunuh, menghabisi semua Bani Israel. Di depan Musa itu laut. Gimana Bu kira-kira? Musa ini gimana? Musa ini gimana? Lihat, Fir'aun semakin mendekat. Oh iya, tenang. Rabbi sayahdin, Allah akan memberiku petunjuk. Ya tapi lihat tuh semakin mendekat. Bayangan kematian apa? Musa gimana Musa? Tolong dong, cepet dong, tenang. Nah, gitu. Bayangkan kalau Musa tidak yakin biiznillah. Stres nggak Bu? Jika orang kan gitu ya, stresnya langsung gitu. Bunuh diri, karena tidak yakin dengan biiznillah itu. Nah Musa yakin, akhirnya Allah turunkan. Musa alqi asak, lemparkan, ayo lemparkan. Idrib bil bahar, pukul itu al bahar, pukul jad langsung ke tempuh jalan. Nah itu biiznillah. Jadi maka nali rasulin ayatiya bi ayatin illa biiznillah. Nah, pertama, yang kedua, kalau hilang biiznillah pada diri kita, boleh jadi inferiority complex. Muncullah penyakit minder. Merasa diri nggak mampu, nggak berguna. Langsung menyebut, saya gara-gara saya, salah saya. Itu skizofrenia masuk. Hati-hati loh. Para ibu banyak terjebak skizofrenia. Ini gara-gara saya yang salah. Saya. Aduh, Masya Allah. Kasus bunuh diri kebanyakan dari situ. Disalahkan oleh anaknya, disalahkan oleh suaminya, disalahkan oleh mertuanya. Tambah langsung jebret, minum baygon. Atau gantung diri. Itu kayak kemarin yang di mana Banten ada gara-gara kalah pinjolnya judi online terus pinjol, padahal remaja loh 22 tahun. Gantung diri di dapur. Begitu pula yang di Cimindi kemarin. Ramai kan Cimindi kemarin? Sama kayak gitu. Rentan hari ini. Atau bahkan ada anak SMP di sebuah kampung di daerah Jawa Barat sana gitu ya. Yang bunuh diri gara-gara apa? Dia dibelikan motor. Coba, gara-gara nggak dibelikan motor, mendingan mati. Gantung diri juga. Astagfirullah. Itu contoh akidah yang lemah ya di kalangan umat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau diurut seperti ini nih, Quran turun ini ya. Tadi kan dikatakan menurut kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran, saya rangkum itu, Quran turun 2 kali, satu dari Allah ke Lauhul Mahfuz kepada Jibril. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, nah ya. Peristiwa yang disebut waktunya disebut Lailatul Qadar. Nah, disinilah disebut jumlatan wahidah.
Sedangkan yang kedua dari Jibril kepada Rasulullah SAW, ilas sama dunya. Ini yang disebut dengan inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an tangzilan. Nah, tangzilan itu yang berangsur-angsur. Makanya justru karena Quran berangsur-angsur, banyak yang bersifat kontekstual. Menjawab tantangan zaman itu bisa. Oke, dari Allah ke Jibril tadi kepada Rasulullah SAW. Nah, dari beliau, apa kewajiban beliau? Baligh. Sampaikan kepada hamba Allah, umatnya. Pasti. Nah, disinilah para ibu. Ketika kita, ini tugasnya kan, yatslu alaihim, satu yuzakkihim, dua yu'allimuhumul kitab, itu. Kalau kita tidak melakukan tiga tadi, ya sudah, kita akan terus menjadi dolalin mubin. Orang yang sesat, bingung, linglung. Karena itu mestinya, ya, tugas itu tiga loh. Yatslu alaihim ayatihi, beliau melantunkan cara bacanya, panjang pendeknya, sahabat mendengar, lalu dihafal, oh iya ini panjangnya, ini pendeknya, dan seterusnya. Yang kedua, yuzakkihi, membersihkan hatinya. Quran akan sulit masuk ke dalam hati pada saat seseorang terjebak oleh paling tidak tiga. Kibir, al-aba, dan lagi apa? Al-haya. Malu yang tidak pada tempatnya masuk kategori penghambat juga. Apalagi al-aba, malas. Kemudian yang pertama, kibir, sombong. Maka tiga istilah itu akan menghambat ruhul Quran, nurul Quran masuk ke dalam hati seseorang. Atau daerah, nah, malu terus. Kalau ada seorang ibu yang malas belajar Quran, malu belajar Quran, berarti kalah oleh Superman. Karena Superman celana jero di luar daerah gitu. Kan tidak malu kan Pak? Ada celana dalam di luar kan? Malu nggak? Enggak. Kita melakukan kebaikan kok malu. Piye toh? Piye toh? Kepriben ini? Bagaimana sih? Itu salah berarti. Orang kebaikan kok malu? Gimana maksudnya gitu? Kan Superman kemana-mana nggak malu. Padahal celana dalam di luar kayak gitu biasa. Dengan penuh keyakinan. Padahal salah itu. Aneh gitu. Kita kebaikan kok malu, aneh gitu. Makanya tadi tiga bagi saya ya. Tiga, kibir bisa, aba atau malas bisa, malu juga sama. Itu para Bapak Ibu tentang urutannya ya. Nah, para sejarawan Quran yakin bahwa Al-Quran itu yang pertama turun Al-Alaq tentu. Sepakat ini ya. Meskipun kalau sudah berkata, apakah surat apa yang pertama kali turun tapi utuh, baru berbeda tuh. Apakah surat apa yang pertama kali turun tapi semua, itu berbeda. Tapi kalau surat ayat berapa yang turun, ini sepakat. Al-Fatihah itu surat pertama yang utuh turunnya gitu maksudnya. Tapi kalau surat ayat pertama yang turunnya ini Al-Alaq. Nyaris tidak ada yang berbeda ya. Iqra. Nah para Bapak Ibu, sedikit yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana setelah beliau menerima surat ini, menarik nih. Singkatnya, ternyata Bapak Ibu saya baca nih dalam Bible ketika saya belajar dengan Ibu Irena dulu. Bahwa ternyata kata-kata aku tidak bisa baca, ma'ana biqari, itu tercantum di dalam perjanjian lama. Tetapi tidak pernah mau dibaca oleh orang Kristen kan? Siapa yang dimaksud? Nggak jujur mereka. Kalau jujur pasti masuk Islam. Jujur dan terbuka gitu. Baik. Nah setelah beliau menerima surat ini, karena memang baru pertama kali, makhluk itu tinggi besar, belum kenalan siapa dia, belum hafal siapa dia, kan pernah kenalan soalnya Pak. Langsung tiba-tiba mendekap ya. Pulang dari sana, zamiluni, ini kubahnya. Bapak Ibu bisa kalau berdiri di depan gua ini, maka di depan itu Mekah. Misalnya jam 4 ya. Jam 4 pagi, gemerlap luar biasa. Ketika saya berdiri, subhanallah, benar. Pas sekali. Pak.
Jadi kalau berdiri di depan gua ini, maka Mekah itu tergambar jelas dari kejauhan sini ya. Nah di sini gua Hiro. Tapi sebelum masuknya harus melipir-melipir, miring kiri, miring kanan. Kenapa? Karena ada stalagmit. Ada batu-batu yang bisa menghambat kepala. Bisa kejedor lumayan benjol. Tapi kalau bisa masuk enak. Nah, klak langsung di situ berdiri. Oh ini Rasulullah SAW duduk berarti kan di situ. Terus ikra didekap. Ikra ma'ana biqari. Ikra ma'ana biqari. Terus sampai 3 kali baru ikra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Pulang dari sana, zambiluni, selimuti saya Khadijah. Inni khasyitu ala nafsi. Saya takut Khadijah ada sesuatu yang bisa menimbulkan apa gitu, mencelakakan saya. Kata beliau ke Khadijah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau jawaban Khadijahnya begini nih, misalnya begini. Matak ngelayap wae jadi asup angin. Ambek tuh kira-kira. Kalau ibu-ibu sekarang gitu. Mah, tolong ambil selimut, Mah. Di mana sih? Matak ngelayap wae. Rame tuh? Rame pasti. Nol sih, berame. Ini enggak. Tidak wahai suamiku. Engkau orang yang selalu menyambung silaturahim, yang selalu menolong orang, tidak mungkin Allah akan mencelakakan. Kira-kira nyaman nggak? Oh, berarti istriku mendukung. Bukan, mata kena ngelayap wae. Kacau itu. Kalau sekarang. Kan apa ya, kata-kata itu kan sederhana, tapi bisa nyelekit. Oh, sakitnya panjang. Nanti sakitnya tuh di sini. Para ibu yang dirahmati Allah dan Bapak ya. Itu yang ketiga, satu lagi nih. Islam itu, kata Said Sabiq, al-Islamu imanun wa amalun. Islam itu di satu sisi, ada iman, ada amal. Nggak mungkin dipisah. Makanya ketika seseorang mengaku mukmin atau Islam ya, tapi beriman dia, tapi tidak ada amal, itu munafik. Kalau definisi Syekh Shalih Al-Fauzan atau juga Shalih Al-Utsaimin ya. Kalau orang hanya mengatakan saya beriman tapi tidak ada amal, itu namanya beta. Berkata tanpa amal. Namanya beta. Taqulun ma la taf'alun. Gitu, beta namanya. Beramal, berkata tanpa amal. Kan berkata Islam kan dia bilang ada amalnya enggak ada. Padahal Islam itu menganut dua konsep. Ada iman, ada amal, mutlak gitu. Ya. Nah, di sisi lain para ibu dan bapak, iman amal itu selalu ada konsekuensi berkaitan dengan hasil. Maka singkatnya, iman dan amal senada atau semakna dengan akidah dan syariah. Keduanya saling terkait. Kullahuma gitu ya. Keduanya saling terkait seperti halnya antara as-samar buah dengan al-asjar pohon. Saya kira Bapak Ibu sangat hafal tuh peribahasa. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Atau orang Inggris menyebutnya like son, like father. Anak kumaha bapaknya gitu kan. Ya, bapaknya gitu ya anaknya gitu sarua. Makanya bapaknya anaknya pelongo-pelongo nggak akan jauh dari situ ya. Kurang lebih gitu. As-samar wal asjar gitu. Jadi antara as-samar wal asjar itu konsepnya begitu, Bapak. Dalam Quran, nah ini kita kaitkan ya. Koneksi antara iman dan amal, alladzina amanu wa amilus sholihat, ujungnya selalu lahum kan? Atau lilladzina amanu wa amilus sholihat, atau innalladzina amanu wa amilus sholihat falahum. Jadi apa itu? Selalu dikaitkan dengan hasil. Alias balasan. Nah, Islam menganut konsep apa yang disebut dengan al-amalu wal jaza'u. Amal itu selalu ada hasil balasan. Ingat ayatnya, saya kira sangat populer. Famay ya'mal mithqala dzarratin. Nah itu, kalau dia khairon, yaro. Kalau syarron, sama. Baik di dunia, kalau Quran menyebutnya fid dunya wal akhirah. Tapi sering ada kalimat
wal azabul akhirati akbar. Tapi azab akhirat jauh lebih berat. Jadi artinya kalau setiap muslim memahami konsep ini, dia akan berhati-hati. Sebab seluruh amalia keseharian selalu berkaitan dengan balasan. Disitulah akan dituntut kita, harus berhati-hati. Di sisi lain para Bapak Ibu, saya rangkum dari sebuah pandangan. Al-amalu itu ada dua. Satu solihat, dua sayyiat. Satu solihat, dua sayyiat. Sayyiat jelas sama dengan mujrimun. Jadi al-musi'u orang yang berlaku salah atau dosa sama dengan al-mujrimun. Al-mujrimun disebut 15 kali. Sedangkan al-mujrimin lebih banyak, 36 kali. Ya. Al-mujrimun, kalau meninggalnya dalam keadaan mujrimun, jahanam. Nah, jahanam dalilnya surat Toha. Mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Orang yang menghadap Allah alias meninggal dalam keadaan mujrim, berdosa, jahanam. Berarti bunuh diri masuk? Masuk. Bunuh diri masuk kategori mujrim. Apalagi kalau dia koruptor, membawa maksiat juga, sedang berzina dan sebagainya. Wah, itulah lebih panjang lagi itu. Itu jahanam. Di sisi lain solihat ada dua. Ada mutaqabbal diterima, ada mardudan ditolak. Mutaqabbal diterima syaratnya dua. Kalau mardudan, amal yang ditolak berarti balik lagi ke sayyiat kategorinya. Ketika ingin menjadi mutaqabbal ya sudah, mencoba niat ikhlas, ditambah cara ilmu yang benar. Itu namanya jannat. Gitu kan kira-kira. Sederhananya gitu. Jadi supaya amalan solihan mutaqab, gitu kan? Kita bermohon begitu. Allahumma ini as'aluka gitu. Amalan solihan mutaqabbalan. Maka syaratnya niat ikhlas. Niat saja tidak cukup, cara juga sama. Harus diperhatikan. Tidak boleh mengatakan, tapi niat saya baik loh. Niat saja nggak cukup. Cara juga harus baik dan benar. Saya kira Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak yang memahami betul konsep SOP, kalau salah saja satu dilewati. Tapi kan niat saya baik. Cukup begitu? Enggak. Kalau amburadul, tapi Bu, niat saya baik loh Bu. Bukan masalah baik saja. Jadi, it's not good enough. Nah, gitu kira-kira. Tidak cukup dengan baik. Tapi juga harus cara. Nah, kalau sudah cara berarti ilmu. Kalau sudah cara berarti ilmu. Nah, ilmu itulah yang tidak boleh berhenti. Lagi-lagi kembali ke yang tadi. Penghalang mencari ilmu itu tiga itu. Kibir, malas, malu. KMM gitu ya. Kibir, malas, malu. Nah, itu tiga-tiganya bisa menjadi penghalang seseorang. Jemaah, para Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah, itu gambaran tentang hubungan antara al-iman wal amal. Di sisi lain al-amal dikaitkan dengan al-jaza, balasan tadi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pendorong bagaimana kita bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun.